sahabat pencinta film dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat dan penuh keberlimpahan. Selamat datang di Okta Film, di mana saya akan berbagi referensi film-film dari seluruh belahan dunia yang wajib kalian tonton. Di sini kita akan membahas segala hal tentang film-film terbaik, adegan mendebarkan, dan juga membuka rahasia di balik layar yang membuat produksi film begitu menarik. Tonton sampai habis ya, agar keseluruhan informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang bergenre petualangan, drama, dan sejarah yang berjudul The Way Back. The Way Back adalah film petualangan drama yang disutradarai oleh Peter Weir dan rilis tahun 2010. Film ini didasarkan pada kisah nyata tentang sekelompok tahanan politik yang melarikan diri dari kamp penjara Soviet di Siberia pada tahun 1940 dan melakukan perjalanan ekstrim melintasi berbagai daratan untuk mencapai kebebasan. Selama Perang Dunia Kedua, setelah invasi Soviet ke Polandia, perwira muda tentara Polandia bernama Janusz Wyszek ditahan dan diinterogasi oleh NKVD Soviet. Karena tidak mampu membuat dia mengaku bahwa dia adalah seorang mata-mata, pihak Soviet menahan istrinya dan menyiksanya dengan kejam. Darinya, mereka memeras pernyataan yang mengakibatkan Janusz dijatuhi hukuman 20 tahun di kamp kerja paksa di Gulag jauh di Siberia. Di sana dia bertemu dengan orang-orang yang kemudian dia rencanakan untuk diajak melarikan diri. Tuan Smith, seorang insinyur Amerika, Kabarov, seorang aktor, Valka, penjahat Rusia yang kejam, Thomas, seorang seniman Polandia, Vos, seorang pendeta Latvia, Kasik, seorang Polandia yang menderita rabun senja, dan Zoran, seorang akuntan Yugoslavia. Kabarov diam-diam memberitahu Janusz bahwa dia juga berencana melarikan diri ke selatan menuju Mongolia, melewati Danau Baikal. Smith memperingatkan Janusz bahwa ini yang selalu dilakukan Kabarov untuk mendiskusikan rencana pelarian dengan para tahanan baru, tetapi selalu tidak terrealisasi. Setelah semua rencana matang, Janusz melaksanakan aksi pelariannya bersama Smith, Valka, Vos, Thomas, Zoran, dan Kasik. Mereka memilih momen yang tepat saat musim badai salju supaya menyulitkan pencarian dan mudah untuk menutupi jejak mereka. Kasik mati kedinginan pada malam kedua perjalanan. Karena rabun yang dimilikinya, dia kesulitan mencari jalan kembali ke kelompoknya saat mencari kayu untuk perapian. Dia ditemukan tewas membeku dalam posisi duduk dan jenazahnya dimakamkan juga di situ. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan melintasi salju Siberia, rombongan mencapai Danau Baikal. Di sana mereka bertemu Irena, seorang gadis muda Polandia, yang memberitahu mereka bahwa tentara Rusia membunuh orang tuanya dan mengirimnya ke pertanian kolektif dekat Warsawa, di mana mereka memperlakukannya dengan kejam. Jadi dia memilih untuk melarikan diri. Smith menyadari ketidakakuratan dalam cerita Irena karena dia tahu Warsawa saat itu sedang dalam pendudukan Jerman. Meskipun dia berpendapat bahwa Irena akan dapat memperlambat perjalanan dan persediaan makanan yang terbatas, akhirnya dia setuju mengizinkan Irena mengikuti rombongan. Ketika kelompok tersebut mencapai perbatasan yang tidak diawasi antara Uni Soviet dan Mongolia, Valka yang mengidolakan Joseph Stalin dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan di tempat lain memutuskan untuk tinggal di wilayah itu dan berpisah dari kelompok. Sisanya melanjutkan ke Ulan Bator, tapi tak lama kemudian mereka melihat gambar Stalin, Orlogin Koibalsan, dan bintang merah. Janusz menyadari bahwa Mongolia berada di bawah kendali komunis dan karena Tiongkok sedang berperang dengan Jepang, ia memberitahu kelompok tersebut bahwa mereka harus berlindung di India Britania.
Mereka melanjutkan perjalanan ke selatan melintasi gurun Gobi. Kekurangan air, badai pasir, sengatan matahari, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh melemahkan kelompok tersebut. Mereka sangat gembira saat menemukan sumber air di tengah gurun. Bisa menjadi pelepas dahaga saat mereka hampir putus asa. Setelah mereka minum, mengguyur tubuh, dan mengisi kantong-kantong air sebagai bekal, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Namun tak lama setelah berangkat, mereka dilanda badai pasir yang dahsyat dan kehilangan sebagian besar persediaan air karena tercampur dengan pasir. Karena kondisi tubuh Irena yang sudah sangat lemah, dia mengalami pingsan beberapa kali dan akhirnya meninggal dalam perjalanan. Beberapa hari kemudian, Thomas juga pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Smith tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Dia meminta rekan-rekan untuk meninggalkannya, tetapi setelah dimotivasi oleh Janus, Soran, dan Vos, Smith memutuskan untuk bergabung kembali dengan kelompok tersebut. Keempatnya mengalami dehidrasi parah, namun akhirnya mereka menemukan sungai besar yang menyelamatkan hidup mereka. Segera setelah itu, mereka mencapai Tiongkok dengan melewati tembok besar Cina. Saat mereka mencapai pegunungan Himalaya, semuanya sudah kehabisan tenaga. Mereka diselamatkan oleh seorang biksu Tibet dan membawa mereka ke biara Buddha untuk memulihkan stamina mereka. Smith memutuskan untuk pergi ke Lhasa dengan bantuan salah satu kontak biksu tersebut yang akan menyelundupkannya keluar melalui Tiongkok. Sesampainya di sana, dia berharap bisa terhubung dengan militer Amerika Serikat dan memastikan kepulangannya ke Amerika. 3 orang sisanya melanjutkan perjalanan melalui Himalaya dan segera mencapai India untuk mendapatkan bantuan dari penduduk desa. Pemerintah India membantu memulangkan mereka dengan damai. Di akhir film, Janus terus berkeliling dunia hingga tahun 1989 ketika rezim komunis di Polandia digulingkan dari kekuasaan. Adegan terakhir film tersebut menunjukkan Janus berusia 50 tahun setelah ditawan, kembali membayangkan pintu dan meraih batu. Kali ini dia mengambil kunci yang tersembunyi di bawah batu untuk membuka pintu dan berdamai dengan istrinya. Film ini menyoroti ketahanan manusia dan keberanian di tengah kondisi ekstrim. Karakter-karakternya diuji oleh alam liar yang keras, tetapi mereka terus maju menunjukkan daya tahan manusia yang luar biasa. Perjalanan panjang ini membentuk ikatan antara karakter-karakter, mewujudkan persahabatan dan solidaritas di antara mereka. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Seiring dengan perjalanan fisik, karakter-karakter ini juga mengalami perjalanan batin. Mereka mencari makna hidup, kebebasan, dan pembebasan dari ketidakadilan. Peter Weir berhasil menghadirkan keindahan dan kekejaman alam liar dalam perjalanan ini. Pemandangan yang menakjubkan dan tantangan yang mematikan memberikan dimensi visual dan atmosfer yang kuat pada film. Fotografi oleh Russell Boyd menciptakan pemandangan yang memukau, pengambilan gambar yang luas, dan penggunaan warna yang tepat memberikan visual yang luar biasa. Skor musik karya Burkhard Dalwis memberikan nuansa yang tepat pada momen-momen kunci. Suara angin bersiul dan langkah kaki di salju meningkatkan imersi penonton dalam perjalanan yang sulit ini. Weir menggunakan pacing yang efektif untuk menyampaikan perasaan, waktu yang panjang, dan perjalanan yang sulit. Ini menciptakan ketegangan dan ketertarikan penonton sepanjang film. Film ini menyajikan kritik terhadap sistem penjara Soviet pada masa itu, menyoroti ketidakadilan dan perlakuan buruk terhadap tahanan politik. The Way Back juga mengeksplorasi tema bahwa kebebasan seringkali datang dengan harga yang tinggi. Karakter-karakter ini membayar harga pribadi mereka untuk mencapai kebebasan. Film mencapai puncaknya dengan resolusi yang menyentuh, menunjukkan akhir dari perjalanan panjang dan epik ini. Resolusi ini memberikan refleksi dan penutup yang memuaskan bagi karakter dan penonton. The Way Back adalah film epik yang mengeksplorasi ketahanan manusia,
persahabatan, dan pencarian makna hidup dalam konteks perjalanan yang penuh tantangan. Dengan pemandangan yang memukau, akting yang kuat, dan tema yang mendalam, film ini berhasil menciptakan pengalaman yang memikat dan mendalam bagi penonton.